Ya, selamat petang pemirsa. Anda masih menyaksikan Kabar Petang kali ini bersama saya Ken Ane. Pemirsa, saat menjabat sebagai Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio geram dengan isu potensi bangkitnya kekuatan PKI. Dia pun akhirnya memerintahkan satuan TNI untuk memutar dan menonton bareng film G30 SPKI. Aksi menonton bareng film G30 SPKI yang sudah lama terhenti ini akhirnya muncul lagi di satuan-satuan TNI. Namun pemirsa, karena tindakannya, Gatot Nurmantio mengaku harus kehilangan jabatannya pada saat itu sebagai Panglima TNI. Benarkah seperti itu? Karena pihak istana membantah tudingan ini. Dan kira-kira apa jawaban dari Gatot Nurmantio atas sangkalan pihak istana ini? Dan seperti apa sebenarnya ancaman nyata dari PKI yang sebenarnya sudah dibubarkan? Sudah bergabung bersama saya di sini ada mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Selamat sore Pak Gatot. Mungkin kita bisa lepas maskernya sejenak ya Pak, tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak ya Pak. Apa kabar Pak Gatot? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, Ken. Waalaikumsalam. Sehat ya Alhamdulillah Pak ya? baik, sehat. Sehat. Baik Pak Gatot, ini yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini mengenai pernyataan Pak Gatot yang mengaku pada saat itu dicopot sebagai Panglima TNI karena memerintahkan memutar film G30 SPKI. Sebenarnya kami ingin tahu dulu Pak, prosedur pengangkatan kemudian pencopotan ataupun akhir dari masa jabatan seorang Panglima TNI ini sebenarnya seperti apa? Jadi terima kasih, saya koreksi ya. Saya tidak pernah mengatakan saya dicopot gara-gara mintakan nonton, tapi itu adalah persepsi publik. Oke. Saya ulangi, ini pada persepsi publik. Ya. Kemudian saya sebagai Panglima TNI, proses untuk menjadi Panglima TNI saya oleh Pak Jokowi 3 kali. 3 kali saya disampaikan sama beliau untuk menjadi Panglima TNI. Saya bilang jangan Pak, situasi sekarang masih belum pas saya jadi Panglima TNI. Bahkan saya sempat menyarankan sebaiknya yang jadi Panglima TNI adalah Marsikal Agus Kasau waktu itu. Habis itu terus lagi sampai yang ketiga saya mendapat informasi dari Ketua DPR waktu itu di Singapura. Saya kejebak, saya diajak makan oleh teman, tiba-tiba ketemu dengan Setnov, di mana Setnov mengatakan bahwa saya kok tidak ke Pak Setnov untuk minta menjadi Panglima TNI. Oke, karena Saya prosedur katakan, pengangkatan itu ya, juga melalui DPR ya Pak pada saat itu ya juga biasanya prosedurnya. kan gitu, saya yang lain, kalau saya tidak, sebenarnya saya sampaikan bahwa saya tidak keinginan menjadi Panglima TNI, saya bilang gitu. Langsung beliau, loh kok bisa begini? Saya jelaskan yang tadi. Tapi beliau mengingat demikian, oke, kalau begitu biar saya dilantik Panglima TNI, baru nanti saya mengusulkan Kasat sebagai pengganti saya kepada Presiden, sesuai prosedur begitu. 2 minggu kemudian saya ke Denmark, sore-sore saya ditelepon oleh Ketua DPR Pak Setnov, Pak Gatot saya mendapat surat dari Presiden, singkatnya saya buka ya silakan. Buka, kemudian isinya Presiden mengajukan Jenderal TNI Gatot Nurmantio Kepala Staf Angkatan Darat sebagai calon tunggal Panglima TNI. Beliau nanya, surat ini harus saya apakan? Saya jawab ada 2 Pak Ketua, satu sobek-sobek masuk kantong sampah, yang kedua terserah Pak Ketua. Karena memang saya bukan tidak berkeinginan, situasi seperti itu sebaiknya jangan saya dulu nanti. Situasi gitu. seperti apa Pak Gatot? Kan beliau baru menjabat. Ya, bahkan saya pernah bercanda bahwa Presiden saya boleh bicara dengan bebas, saya bilang bahwa Presiden kan Presiden tapi tidak megang DPR, tidak megang kepolisian, tidak megang kejaksaan, bahkan tidak megang TNI, hanya pegang Kasat, saya bilang gitu. Nah itu situasi seperti itu. Karena kita tahu, sama-sama tahu begitu beliau jadi presiden kan, beliau hanya didukung oleh rakyat. DPR beliau tidak punya partai kan gitu. Nah ini, saya diangkat, kemudian kapan saya harus turun? Tergantung presiden. Jadi tidak ada ketentuannya. Saya diangkat hari ini, besok diberhentikan presiden pun boleh. Itu hak prerogatif presiden. Ya gitu. Jadi kapanpun boleh. Sebelum pensiun nggak ada masalah. Makanya saya tidak pernah mengatakan bahwa saya dicopot, saya diberhentikan. Tapi Pak Gatot, bagaimana dengan pernyataan Pak Gatot yang pada saat itu menyatakan ada sahabat dari salah satu partai politik yang mengatakan hati-hati ketika memutar film G30 SPK ini akan menjadi ancaman bisa dicopot dari jabatan sebagai Panglima TNI? Bukan hati-hati. Jadi saya sudah merintahkan. Sahabat tersebut ketemu sama saya, Pak Gatot, hentikan. Kalau tidak, saya tidak bisa jamin
bisa dicopot. Itu sahabat saya mengingatkan seperti itu. Peringatan sahabat saya itulah yang meyakinkan saya bahwa itu harus terus gitu. Jadi saya ulangi, saya dicopot bukan karena itu. Bisa saja terjadi seperti itu kan. Tetapi saya tidak pernah mengatakan saya dicopot berdasarkan itu. Apa pertimbangannya pada saat itu? Pertimbangannya backgroundnya apa Pak? Background yang menjadikan sehingga sahabat Pak Gatot itu menyatakan bahwa ini menjadi sebuah peringatan, harus hati-hati, atau ketika memutar ini bisa menjadi sebuah ancaman, bisa dicopot dari jabatan? Beliau senior di PDI, ya kan? Mungkin beliau mengetahui atau apa saya tidak tahu, tetapi beliau karena sahabat dengan saya, mungkin sayang dengan saya, menyampaikan hal tersebut gitu. Gitu ya. Jadi menyampaikan, Pak Gatot, hentikan saja ini. Kalau tidak, saya tidak jamin Pak Gatot bisa dicopot. Gitu. Pertemuan itu pada saat itu di mana Pak terjadi dengan sahabat Pak Gatot pada saat menyampaikan hal itu? Saya pada saat itu intens, kadang-kadang ngopi, kadang-kadang biasa. Jadi bukan pertemuan yang resmi gitu, Bu. Gitu. Artinya itu yang kemudian disampaikan, backgroundnya apa, kemudian pada saat itu sahabat Pak Gatot menyampaikan jangan diputar. Ini artinya Pak Gatot pasti menangkap ada poin-poin tertentu yang ingin disampaikan. Jadi meyakinkan saya gitu, bahan komunis itu ada, begitu. Karena memang saya mengamati cukup lama. Puncaknya pada tahun 2008 itu pelajaran sejarah tentang G30 SPKI sudah tidak ada di semua sekolah. Sudah dicabut tidak semuanya. Ini suatu hal yang penting. Ada peristiwa kelam, gitu. Ada peristiwa kelam. Kok tiba-tiba dihapus? Tidak mau gitu pasti tangan-tangan kan. Ada tangan-tangan kuat yang sampai bisa menghapus itu. Nah kemudian saya tergelitik juga anaknya salah satu staf saya, seorang jenderal, dia kuliah di Universitas Indonesia, itu bertanya kepada orang tuanya, Pak, Aidi itu siapa? Bayangin, dari situ hasil survei pun 90% lebih pemuda-pemuda kita menyatakan bahwa tidak percaya ada PKI. Karena memang mereka tidak belajar sejarah, kan gitu. Nah dari kondisi seperti ini, sebenarnya nyetel film G30 PKI itu adalah untuk prajurit saya fokusnya. Karena prajurit saya kan muda-muda, bisa aja mereka tidak tahu tentang sejarah kelam tersebut. Sedangkan inti dari TNI itu adalah ideologi harus kuat, karena dia menjaga kedaulatan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Pak Gatot, pada saat itu kemudian awalnya memerintahkan hanya untuk satuan-satuan TNI tujuannya. Tapi apakah langkah Pak Gatot untuk memutar dan memerintahkan untuk menonton bareng film G30 SPK ini juga sudah sempat dikoordinasikan dan dikomunikasikan kepada pihak istana dalam artian Presiden ataupun juga Kemenko Polhukam mengenai hal ini? Saya sebagai Panglima TNI, saya memerintahkan nonton prajurit berserta rakyat, saya tidak perlu izin. Apakah itu melanggar? Tidak. Buktinya Presiden juga ikut nonton di Bogor. Ya kan? Baik. Nah, kenapa prajurit sama masyarakat? Karena masyarakat yang muda-muda nggak tahu itu. Pelajaran sejarah yang paling gampang ya dengan menonton film. Kalau saya buat buku, siapa yang membaca? Begitu. Sehingga saya hanya mengingatkan bahwa Indonesia ini pernah ada sejarah kelam. Tahun 1948. Hanya 13 hari. Tanggal 28 sampai dengan 30 September 1948. Tetapi yang meninggal 1920-an. Gitu. Jangan sampai peristiwa kelam ini terjadi lagi. Jangan sampai peristiwa kelam terjadi lagi, dan ternyata Pak Gatot tadi juga menyampaikan ancaman-ancaman kebangkitan kekuatan PKI ini ternyata mungkin tidak terlihat bentuknya tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Pak? Baik, nanti dijawab Pak Gatot sesaat lagi. Kabar Petang masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa bersama dengan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kali ini masih bersama saya juga Ken Ana dan juga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Pak Gatot, ancaman real dari kebangkitan atau benih G30 SPK ini Bapak melihatnya seperti apa? Semakin hari saya melihat semakin real, ya semakin real. Tidak usah mundur ke belakang lah. Mulai dari 2008 saja sudah tidak ada pelajaran G30 SPKI, itu yang pertama. Kemudian langsung saja deh yang jelas-jelas Rika Jekaning mengatakan bahwa aku bangga menjadi anak PKI. Kemudian menyatakan bahwa peristiwa G30 SPKI itu adalah yang pelakunya yang membantu adalah TNI.
Kemudian mengatakan bahwa anak-anak keturunan PKI itu masuk di PDI mulai dari cabang sampai dengan pusat. Itu. Nah, kemudian yang teraktual yang tidak terbantahkan, karena memang PKI itu atau neokomunis itu tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan. Contohnya RUU HIP. RUU HIP itu pasal 7 ayat 2-nya itu mengajukan trisila. Nasionalisme, sosial demokrasi, ketuhanan yang berkebudayaan. Nomor 3 ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan diperas menjadi Eka Sila. Nah, kemudian pada pasal 5 ayat 1 bahwa sendi pokoknya adalah keadilan sosial. Sendi pokoknya keadilan sosial. Mari kita lihat bahwa di dalam Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makanya dikuatkan lagi di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1. Dasar adalah ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Jadi sila kedua harus mengacu pada sila pertama. Meskipun 3, RUU HIP saat ini statusnya sedang dihentikan, Pak, pembahasannya juga. Ditunda, tidak dihapus, tidak dihentikan, masih ditunda. Masih dalam daftar, masih ada. Gitu loh. Itu kan indikasi munculnya. Sedangkan yang dikatakan sendi pokok keadilan sosial itu sama dengan manifesto DNID pada tahun 1963. Gitu. Bayangkan, ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Yang tadinya menjadi dasar adalah ketuhanan yang Maha Esa menjadi keadilan sosial. Ini jelas. Jelas saya punya keyakinan yang utuh. Kemudian ingat, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tidak masukkan dalam dasar. Tidak ada dalam RUU HIP yang melarangkan organisasi komunisme dan leninisme, marxisme. Kan gitu. Nah, inilah upaya menghapus TAP MPR tidak bisa diganti dengan RUU. Pancasila itu ada dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Tempat yang paling sakral di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dirubah. Ingat, dalam pembukaan Undang Dasar 45, dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan, dengan tujuan untuk wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila dasar negara ini dihapus, kan katakan dasar negara Republik Indonesia adalah ini kan, kalau dihapus, Indonesia masih ada nggak? Jadi kalau rumah ini fondamentnya akan diambil, dirobohkan nggak? Jadi akan merobohkan. Nah, saya pernah bersumpah pada tahun 1982. Sumpahnya itu, bersediakah saudara-saudara disumpah? Bersedia. Dengan cara agama Islam. Di atas Al-Quran loh. Dan itu bukan saya. Semua ABRI sebelum tahun 2002, sebelum Undang-Undang TNI. Jadi kayak yang katakan ABRI, semua Kapolda saya yakin. Semua Kapolda, semua yang Kombes, ya, kemudian termasuk Kapolri, dan seluruh prajurit TNI sekarang ini pernah bersumpah. Sumpahnya? Demi Allah saya bersumpah akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sumpahnya. Jadi kalau saya tidak bangkit, tidak mengoreksi ini, tidak menggunakan kami saya mencorongkan ini. Sedangkan sumpah itu bukan selama saya jadi tentara, selama sebagai manusia sampai saya meninggal. Nanti begitu saya meninggal, sumpah itu ditanyakan kan gitu. Apa yang terjadi kan gitu. Apa yang akan terjadi kemudian? Ditahan dulu Pak Gatot Nurmantio karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Pak Gatot tadi disampaikan sudah disumpah dan akan membawa sumpah itu bahkan sampai mati Pak ya untuk membela NKRI dan juga Pancasila. Nah kalau Pak Gatot melihat hal ini setelah Pak Gatot sudah tidak menjabat lagi sebagai Panglima TNI, bagaimana Pak Gatot melihat sikap pemerintah saat ini terhadap isu G30 SPKI? Kira-kira adakah Pak yang masih harus dituntaskan oleh pemerintah atas isu ini? Jadi
saya sampaikan bahwa sumpah ini saya bawa sampai mati. Saya istilahkan sampai tembakan salvo tidak terdengar lagi di telinga saya. Dan jadi sebenarnya orang mengatakan kok kamu tahu kan gitu. Saya katakan bahwa saya itu bukan dukun, tapi semua berdasarkan fakta-fakta yang saya analisa. Kebetulan saya Panglima TNI, saya punya instansi-instansi, saya punya satu intelijen dan sebagainya. Sama seperti ingat pada saat 27 Desember 2017, saya pun mengatakan bahwa waspada terhadap senjata biologi yang bisa menyebabkan lumpuhnya suatu negara dan berdampak epidemik. Saya tidak mengatakan sekarang ini terjadi seperti itu, tapi itu yang pernah saya katakan gitu. Nah, sebenarnya marilah sejarah kelam ini jangan diungkit-ungkit lagi dalam arti kata seperti yang saya sampaikan tadi, ada RUU HIP lah dan sebagainya. Nah, sehingga ketenangan kita ini sekarang sedang menghadapi dua dimensi yang harus mencurahkan pemerintah, yaitu masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Harusnya semuanya tinggalkan berkonsentrasi dua itu aja dulu. Bagaimana menyelamatkan masyarakat, tapi bagaimana ekonomi kita juga bisa tumbuh. Jangan digaduhkan dengan hal-hal yang seperti tadi RUU HIP dan sebagainya gitu. Harusnya kita fokus di sini. Kasihan masyarakat. Masyarakat kayak diadu-adu gitu. Jadi sekarang bagaimana saya sarankan kepada pemerintah adalah mari sama-sama, bukan pemerintah, semua bangsa. Mari kita fokus. Anggaplah COVID ini sebagai perang gitu. Ya, sebagai perang. Kalau perang kan kita di rumah saja. Kalau perlu bikin bunker di dalam bunker aja kan gitu. Nah, kemudian apa yang menjadi kebijakan pemerintah? Berarti Pak Gatot menilai bahwa RUU HIP ini sebenarnya tidak perlu dibahas sejak awal, bahkan tidak perlu dipikirkan. Dan apa usulan Pak Gatot untuk kemudian menuntaskan kekhawatiran yang tadi dirasakan Pak Gatot, tidak bisa dilihat bentuknya tapi bisa dirasakan? Ya tadi RUU HIP kan satu indikasi yang saya sinyalir bahwa itu bangkitan neo PKI kan gitu, neo komunis kan gitu. Maka pemerintah mari kita sama-sama fokus menghadapi dua krisis yang sedang kita hadapi ini gitu loh. Jangan membuat hal-hal yang lain. Dan kalau mau merinci semuanya, begini, kan, perasaan dan niat dari founding father, ya founding father juga lah, kan gitu kan, tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945, nuansa kebatiniannya apa? Pasti saya membuat ini agar anak cucu saya tidak mengalami seperti saya, yang dijajah, terhina. Tapi nuansa kebatinan yang mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu apa coba? Marah, dendam dengan rezimnya Pak Harto dan sebagainya. Undang-undang dibuat tidak dengan prosedur, kalau lihat waktunya, jumlah undang-undangnya. Nah, ini yang perlu kita evaluasi, kayak gitu, evaluasi. Oke. Gitu. Kita pernah ngalami kok ada dekret kembali lagi Undang-Undang Dasar 1945. Dari situ baru nanti kita akan amandemen, silakan. Tapi kembali dulu untuk diamandemen lagi, mungkin demikian. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada semuanya, kita sekarang sedang mengalami dua krisis ini. Mari sama-sama kita berkonsentrasi agar apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini bisa kita lakukan, dan bersikaplah adil semuanya gitu. Baik, itulah tadi pemirsa, terima kasih Pak Gatot Nurmantio sudah berbagi informasi, berbagi waktu juga bersama kami di Kabar Petang. Tentunya kita semua berharap bahwa apa yang dilakukan Pancasila tetap menjadi dasar negara yang baik untuk terus diperjuangkan demi kemajuan bangsa dan negara, dan berfokus pada penanganan saat ini yang perlu menjadi konsentrasi kesehatan dan pembangunan ekonomi. Terima kasih Pak Gatot, selamat sore. Pemirsa, itu tadi jawaban dari mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang membahas mengenai isu-isu yang sempat ramai diperbincangkan, bahwa Jenderal Gatot Nurmantio pada saat itu dicopot atau mengakhiri masa jabatannya karena menggelar nonton bareng dari film G30 SPKI. Demikian perbincangan saya bersama dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Kembali kepada Andro dan juga Sira di studio. Terima kasih Ken Ane, dan tentunya apa tanggapan dari PDI Perjuangan atas tudingan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio? Kami hadirkan usai jeda.